Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Baiklah, kita akan dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Hari ini kita sering dengar, mungkin melalui banyak media, saya sering mengamati nggak mudah hari-hari ini hidup ya. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak saja eh, orang sekitar kita, di gereja pun atau orang Kristen pun mengalami namanya pergumulan-pergumulan ya. Ada yang bergumul keuangan, ada sakit penyakit dan banyak hal. Mari coba kita simak firman Tuhan-nya. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan atau memenangkan pergumulan yang hidup ini ya. Namanya pergumulan tuh saya suka melihat sangat memusingkan banyak orang ya. Nah ini ulasannya ya, setiap hari saudara dan saya mendengar ya di media, di mana mendengar orang menceritakan pergumulannya. Wah ini itu, dari bertemu sampai mau pulang isinya bergumul terus. Sepertinya nggak pernah berhenti-henti orang ini berkisah tentang pergumulannya ya. Namanya tekanan kok, lagi di zaman sekarang ini ya. Katanya mau naik pajak besok 12%, membuat orang ketar-ketir. Dan pergumulan orang itu berbeda-beda ya. Kemarin pergi ke rumah sakit, ya orang namanya sakit ya, dan bergumul gimana caranya bisa sembuh ya. Bisa cepat pulang kalau orang di opname. Pertanyaannya adalah mengapa orang Kristen mengalaminya, kita mengalaminya. Apa yang salah? Kan pertanyaannya seperti itu. Gak ada yang salah saudaraku. Semuanya mendatangkan kebaikan pada kita. Oleh karenanya kita sama-sama hari ini berdoa bersama dan minta kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberikan kelepasannya atas segala pergumulan yang kita sedang hadapi. Jadi berdoa itu sangat penting. Mari kita ajak komsel-komsel kita, teman-teman kita, yuk kita sama-sama berdoa. Kenapa sih kok susah sekali berdoa? Ya, semua bisa dijawab dengan mudah sebenarnya ya. Kadang-kadang kita sendiri pertama mungkin nggak mengajak, atau udah mengajak tetapi mereka tidak mau berdoa, ataupun hanya rutinitas saja. Jangan saudaraku. Hari ini firman-Nya sangat menjelaskan bahwa berdoa itu sangat penting. Kita perlu sama-sama bergandengan tangan. Tidak hanya doa pribadi tapi berdoa korporat. Ada firman-Nya. Kita tidak mengada-ngada ya. Gimana Anda setuju dengan perkataan saya? Kita baca ya di firman Tuhan pengalamannya Paulus yang menghadapi permasalahannya, menghadapi pergumulannya. Apa kata dia? Kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9-10 katanya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini pernyataan Tuhan kepada Paulus yang sedang menderita ya dalam pergumulannya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Allah sedang menyatakan sesuatu pernyataan kepada Paulus supaya dia kuat bisa melewati pergumulannya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Lihat nih. Dia jadi rasul, masuk dalam posisi kehidupan yang gak mudah ya. Harus memberitakan firman Tuhan, tapi yang dihadapi seperti ini. Ada kelemahan yang dia harus hadapi. Seperti kita yang tadi cerita banyak
Sekarang kita bisa lihat di media sosial begitu rupa kesusahan yang dihadapi oleh banyak rakyat negeri kita. Oleh karenanya tadi yuk kita sama-sama berdoa bersama. Jangan jadi jadi sesuatu sesuatu yang nggak bagus, bukan. Kita sama-sama bergandengan tangan ya. Jadi saudaraku, penderitaan yang kita alami bisa membuat kita ada dua ya. Kita bisa keras hati karena pahit kepada Tuhan, kok saya gini terus ya, nggak pernah ada nggak ada pertolongan, jadi nyalain Tuhan. Yang kedua adalah kita jadi mengandalkan Tuhan sepenuh hati ya, mengandalkan sepenuhnya pertolongan daripada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus, atau kita merendahkan hati kepada Tuhan. Ini hasil daripada penderitaan atau pergumulan. Oleh karenanya kita sekarang sama-sama pagi hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus merespon penderitaan pergumulan yang dialami. Apa yang Paulus proklamasikan di dalam penderitaan ini menjadi contoh bagi kita. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus mengubah dia menjadi serupa dengan Kristus. Pelajarannya adalah kalau kita duduk tenang di kaki Tuhan, penderitaan itu akan mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Paulus berkata, katanya, dia lebih suka bermegah atas kelemahannya karena Paulus melihat kuasa Yesus turun menaunginya. Itu pun akan sama berlaku bagi kita. Jadi jangan bersungut-sungut atau menggerutu ya. Mulut kita nggak habis-habisnya. Yaitu nanti kita jadi pahit sama Tuhan. Tapi dengan penderitaan yang kita sedang alami, kita semakin melihat kuasa Tuhan turun atas kita, atas jemaat, atas gereja Tuhan. Paulus senang dan rela katanya di dalam kelemahannya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Karena dia anak Tuhan, bukan karena melakukan dosa ya, tetapi karena Tuhan. Dia duduk tenang, dia mengucapkan, memproklamasikan bahwa dia di dalam kelemahannya, dalam kesukarannya, dia tetap memuji Tuhan karena Kristus. Jika Paulus lemah, katanya, Paulus merasa kuat. Karena apa? Karena kasih karunia Allah menyertainya. Pada waktu dia lemah, kuasa Tuhan menjadi kuat. Karena kuasa Tuhan menjadi kuat ya. Oleh karenanya pada waktu kita berserah sepenuhnya kepada Allah, Ia akan menunjukkan kuasanya. Kita lihat dengan mata rohani sama-sama. Kita akan melihat bagaimana Allah yang luar biasa. Kita berdoa setiap pagi jam 4:30 kita standby. Kita mau melihat kuasa Tuhan turun atas gereja kita, turun atas pribadi-pribadi. Kita nggak hanya terus mengeluh terus, tapi kita akan bersuka cita. Hari ini kita bisa mengatakan dalam doa kita mengucap syukur. Penderitaan atau pergumulan yang Tuhan izinkan sebenarnya sedang melatih kita untuk berharap sepenuhnya kepada Allah. Itu dipakai untuk kebaikan kita. Pergumulan itu dipakai untuk kebaikan kita, supaya kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Dalam pergumulan ini kita akan mengenal Yesus lebih lagi, bahwasanya Dia itu baik buat kita semua, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Mari kita temukan, saudaraku. Terakhir, kita dapat berkata seperti Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa hari ini firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sedang kita alami, saudaraku. Kita sama-sama dalam pergumulan yang berbeda-beda,
kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa.